teman-teman. Karena sebentar. Karena Pak Denny sendirian, Pak Denny buka maskernya dulu ya. Gak ada orang, jadi gak apa-apa buka masker. Nanti dipakai lagi. Sudah, Pak Denny buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Pak Denny. Nah, sebelum kita belajar, kita bermain dulu yuk. Nama permainannya tebak profesi, tebak pekerjaan. Tapi bukan Pak Denny yang memperagakan. Ada beberapa guru yang akan memperagakan profesi atau pekerjaan apa. Yuk, kita ke sana yuk. Nah, coba tebak, Bu Ayu sedang memperagakan pekerjaan apa? Nabi Idris pernah berprofesi sebagai ini. Itu petunjuk yang pertama. Petunjuk yang kedua itu ada hubungannya dengan baju. Betul, penjahit. Sekarang yang kedua, kita temui Pak Asmi yuk. Nah, itu dia Pak Asmi. Memperagakan apa itu? Petunjuk pertama, Nabi Nuh pernah berprofesi sebagai itu. Dia berhubungan dengan hasil yang dari hutan. Betul sekali, tukang kayu. Keren teman-teman. Sekarang yuk kita pindah lagi. Kita menuju ke Pak Irwan. Nah, coba tebak, Pak Irwan lagi ngapain? Bukan itunya, tapi Pak Irwan ngapain gitu. Nabi Muhammad pernah berprofesi sebagai ini. Ya, dia gini-gini, tapi ngapain dia? Setelah dibakar ini, ya betul membakar. Tapi setelah dibakar diapain? Dijual, pedagang. Betul, Nabi Muhammad dulu juga pernah berdagang teman-teman. Nah, ternyata teman-teman, Nabi dan Rasul itu juga mempunyai pekerjaan untuk menghasilkan uang, untuk mempertahankan hidup. Untuk hidup makan itu beliau itu bekerja juga, tidak hanya mengandalkan meminta-minta. Kenapa sih Nabi dan Rasul juga bekerja? Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya kurang lebih, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di surah yang lain yaitu Al-Jumu'ah ayat 10, Allah juga memerintahkan kita setelah sholat untuk bertebaran ke muka bumi, mencari rezeki Allah yang banyak itu. Nah, jadi Allah tidak hanya menyuruh kita beribadah teman-teman, tetapi juga menyuruh kita mencari rezeki. Nah, mencari rezeki itu disebut dengan usaha. Bagaimana uang dan rezeki itu bisa mempertahankan hidup kita, bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas jenis-jenis usaha. Ada apa aja ya jenis-jenis usaha? Yang pertama, jenis usahanya adalah pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari tanah. Kita menanam, kemudian tumbuh, dan kita panen. Itulah pertanian dan perkebunan. Ada banyak teman-teman. Contohnya seperti kopi, padi, tebu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jenis usaha yang kedua adalah peternakan. Peternakan di sini dibagi menjadi 3. Peternakan besar, peternakan kecil, dan peternakan unggas. Peternakan besar itu seperti contohnya sapi,
kerbau, unta bisa jadi. Dia bisa diambil dagingnya, kulitnya, susunya. Terus peternakan kecil itu seperti kambing, domba, dan lain sebagainya. Dan satu lagi yaitu peternakan unggas, segala jenis unggas seperti ayam, bebek, itik, dan lain sebagainya. Jenis usaha selanjutnya adalah perikanan. Ayo teman-teman, suka makan ikan nggak? Makan ikan yang banyak biar sehat. Nah, perikanan di sini dibagi menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Darat juga dibagi lagi teman-teman jadi dua, yaitu ikan air tawar dan juga air payau. Yang air tawar contohnya seperti lele, nila. Yang air payau itu percampuran antara air laut dan air tawar. Jadi dia di tengah-tengah. Contohnya seperti udang, terus kerang-kerangan seperti itu. Dan yang kedua adalah jenis ikan perikanan laut. Itu semua yang ikan-ikan yang ada di laut. Nah, cara membudidayakan ikan itu bisa dengan keramba-keramba. Dikasih keramba seperti contohnya ini, bisa di empang seperti ini untuk air tawar ya. Terus di tengah-tengah laut juga bisa dikasih seperti itu, jadi dibudidayakan. Atau kalau untuk perikanan laut seperti nelayan, dia tinggal ngambil saja dengan caranya masing-masing, bisa memancing, menjala, dan lain sebagainya. Jenis usaha selanjutnya yaitu kehutanan. Teman-teman tahu hutan? Nah, di hutan itu ada banyak sumber daya alam yang kita ambil, bisa kita jual dan menghasilkan. Nah, itu jenis usaha kehutanan seperti kayu, damar, terus rotan, ada juga getah karet, diambil getahnya itu, dan lain sebagainya. Pokoknya dia yang berasal dari hutan itu namanya jenis usaha kehutanan. Di Indonesia banyak sekali hutan yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Jenis usaha yang selanjutnya yaitu jenis usaha pertambangan. Teman-teman tahu apa itu pertambangan? Pertambangan adalah mengambil sesuatu dari bumi ini. Contohnya pertambangan emas, berarti dia mengambil benih-benih emas. Di Bintan ada pertambangan bauksit. Bauksit itu seperti ini. Nah, ini adalah bahan dasar dari aluminium, membuat pesawat. Salah satunya dari aluminium. Dan masih banyak lagi tambang-tambang pasir, batu, semuanya di Indonesia itu atau di dunia ini jenis usaha pertambangan juga sangat banyak sekali. Jenis usaha selanjutnya adalah perindustrian. Apa itu perindustrian, teman-teman? Buat gampangnya, perindustrian itu adalah membuat sesuatu dengan skala besar. Pabrik. Nah, industri ada banyak sekali. Ada industri otomotif, jadi pabrik mobil, pabrik motor. Industri kain seperti ini, dia menjahit tapi banyak skala besar. Dan industri macam-macam. Di Batam itu banyak sekali PT-PT, pabrik-pabrik. Kalau teman-teman ke sana, sekali-kali lah lihat industri-industri itu. Nah, itu termasuk jenis usaha juga. Jenis usaha selanjutnya adalah perdagangan. Ini yang paling dekat dengan teman-teman. Coba lihat kanan kiri teman-teman. Ada nggak orang-orang yang berjualan, berdagang? Mereka menghasilkan uang juga kan? Nah, itu termasuk jenis usaha perdagangan. Nah, jenis usaha perdagangan ada banyak, dari mulai yang kecil, tetangga teman-teman itu, kaki lima, sampai jenis perdagangan yang besar seperti Matahari, Carrefour, dan lain sebagainya. Itu semua termasuk jenis perdagangan. Dan jenis usaha yang terakhir adalah jasa. Kalau semua tadi menghasilkan barang teman-teman, yang terakhir ini dia tidak menghasilkan barang, dia menawarkan jasa. Jasa itu sesuatu yang kita tawarkan ke orang lain, menguntungkan orang lain, dan kita mendapatkan uang daripada itu. Contohnya apa? Contohnya
tukang cukur. Dia nggak menjual apa-apa, dia menjual jasanya untuk mencukur. Atau guru nggak menghasilkan produk apa-apa, dia hanya memberikan ilmu, ilmu nggak nampak. Tukang ojek, dia melayani orang pergi ke mana-mana. Nah, itu namanya usaha, jenis usaha jasa. Nah, itu teman-teman, tadi dari 1 sampai ke 7 jenis usahanya. Nah, sekarang Pak Denny akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke suatu tempat yang di situ kita bisa melihat semua hasil jenis usaha itu. Di situ nanti kita akan melihat jenis usaha perdagangan ada di situ, perikanan ada di situ. Di mana coba Pak? Iya, kita akan ke pasar. Yuk, langsung segera kita ke pasar. Nah, teman-teman, lihat ini, Pak Denny sudah ada di Pasar Baru Kota Tanjung Pinang. Nah, ini benar-benar Pak Denny ya. Ini videonya Pak Denny sendiri yang ambil, bukan ngambil di internet. Jadi ya memang Pak Denny ini. Pak Denny, yuk kita lihat. Nah, itu ada apa teman-teman? Ada nanas, bengkoang. Itu hasil dari usaha pertanian dan perkebunan. Tuh ada apa itu? Nah, kalau yang ini apa ini teman-teman? Ada ayam. Ada ayam, itu hasil dari peternakan. Betul, iya, peternakan unggas ya tepatnya. Ada ini di sini masih ada ayam, ada daging juga, ada ikan lele teman-teman. Ikan lele, ada udang, ada ikan juga. Ini jenis usaha apa? Perikanan, jelas sekali. Yuk kita jalan lagi. Di sana masih ada ikan-ikanan juga, masih banyak ikan teman-teman. Di pasar ini ternyata begitu ramai. Teman-teman sudah pernah belum ke pasar? Sudah pernah tuh? Belum. Nah, kalau yang ini ada banyak sepatu nih teman-teman. Kalau sepatu ini usaha apa teman-teman? Iya betul, usaha perindustrian. Karena industri sepatu ini dibuat di pabrik teman-teman, dibuat dengan skala yang sangat banyak dan diedarkan ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Teman-teman sudah punya sepatu seperti ini belum? Ternyata ini sepatu futsal. Iya, dan kita keluar ya teman-teman. Itu bapak-bapak lagi ngapain ya? Oh, bapak-bapak itu ternyata ada yang jadi tukang parkir, terus ada yang ojek, ya, menunggu. Nah, ini tukang parkir, ada yang ojek, bapak-bapak ini menunggu orang untuk diantar. Nah, mereka jenis usaha apa? Betul, jenis usaha jasa. Nah, demikian tadi teman-teman, kita sudah dari pasar. Pada ini benar-benar ke pasar kan tadi, ada banyak jenis usaha ya. Nah, dengan berakhirnya video tadi, dengan berakhirnya tadi ke pasar Pak Denny, berarti berakhir pula video kali ini. Harapan Pak Denny, semoga teman-teman bisa menghargai semua jenis pekerjaan, segala jenis usaha, apapun pekerjaannya, yang penting halal. Maka itu sangat mulia. Apapun pekerjaan ayah teman-teman, apapun pekerjaan bunda teman-teman, itu hebat semua, mulia semua. Karena sesungguhnya Allah juga menyukai orang-orang yang bekerja keras demi menghasilkan berkah atau rezeki dari Allah, seperti yang sudah tertuang di awal tadi dari surah Al-Jumu'ah dan At-Taubah tadi. Demikian video dari Pak Denny. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.